Jadi kenapa kemiskinan di Indonesia itu diciptakan? Jadi sengaja, bukan alami, sengaja. Sampai dibongkar oleh Profesor John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Jadi di Indonesia ini salah satu pilot proyek untuk memiskinkan rakyatnya. Dimiskinkan, diciptakan kemiskinan. Makanya Faisal Basri sampai melakukan riset, angka kemiskinan di Indonesia 52%. Dampak dari kehidupan sekuler. Nah, kehidupan sekuler wajib rakyat itu miskin. Jadi kemiskinan itu diciptakan. Karena apa? Kalau sudah kehidupan sekuler sudah terjadi di Indonesia, komunis akan bangkit. Itu logika politiknya seperti itu. Mengurus minyak gak becus, menarepe pindah ibu kota. Ngurus minyak gak iso. Jadi inilah sistem akar masalah kita, umat Islam di Indonesia, sehingga akhirnya terjadilah krisis kehidupan multidimensi. Kemiskinan di Indonesia sudah melambung. Pak Faisal Basri, pakar ekonomi UI, mengatakan sekarang angka kemiskinan di Indonesia miris, bisa goncang negara 52%. Makanya Ketua DPD Pak Lanyala, ya kan, sudah memberikan warning, hati-hati, rakyat ini masih diam loh, ya kan, hati-hati, bisa terjadi revolusi sosial. Ini loh yang ditakutkan itu revolusi sosial. Nek wis rakyat ngamuk wis, ya kan? Coba antri mulai subuh, antri minyak, mulai subuh sampai akhirnya banyak yang jatuh. Akhirnya sandal itu diantri, ya kan? Sandal, orangnya banyak yang jatuh karena saking lamanya antri. Itu. Nah ini kan mengingatkan kita kembali sebelum peristiwa G30S PKI antri pangan. Jadi ibu-ibu, ini dampak. Jadi Allah miskinkan. Al-khawf, ketakutan. Allah berikan ketakutan. Ketakutan ini ya mereka ini Allah berikan rasa takut. Bener ketakut loh. Itu kalau umpama nanti jadi Bu ya, kalau mama nanti jadi, mama Pak Anies gitu ya, jadi gitu ya, ya Allah, otomatis Bu, nanti keadilan akan ditegakkan. Dari arep melayu nih, ya kan Bu, mau lari kemana? Sekarang kalau mau lari ke luar negeri, Interpol, ya kan, mau lari kemana? Ini kroni-kroninya ini. Siap nanti, harus siap untuk dihadapkan ke ranah hukum. Ini ibu-ibu. Jadi sama nanti seperti Afghanistan, ya kan? Di Afghanistan itu Bu, banyak yang keluar dari Afghanistan, ya kan? Kenapa? Takut dihukum. Karena apa? Dulu yang sekarang keluar dari Afghanistan itu pengkhianat negara. Yang dulu dukung Amerika. Jadi pengkhianat. Akhirnya keluar dari Afghanistan, berduyun-duyun, berbondong-bondong keluar dari Afghanistan, khawatir dihukum. Nah itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya mungkin nanti di Indonesia akan bisa terjadi seperti itu. Jadi pengkhianat itu yang dukung Cina itu, ya kan, itu bisa jadi nanti akan dihukum. Karena apa? Menjual bangsa, nah, itu kan. Menjual negara. Tapi anehnya ibu-ibu, buzzer-buzzer di dunia barat itu langsung di frame itu yang umat Islam yang dari Afghanistan yang keluar dari negaranya itu di frame.
ini umat Islam ketakutan karena mau ditegakkan syariat Islam. Padahal ini pengkhianat negara yang takut dihukum, tapi dibikin video, di frame, maksudnya diekspos ke media, ke medsos. Ini umat Islam ketakutan karena mau ditegakkan syariat Islam. Jadi fitnah oleh buzzer-buzzer negara-negara Barat. Itu. Jadi nanti nasibnya nanti kalau umpama sudah terjadi perubahan di Indonesia, nanti kemana ini Ade Armando, Abu Janda, ya kan? Kemana larinya nanti? Ya kalau mau Madura dibeleh itu. Ya kan? Karena dia melecehkan Allah, Rasul, ya kan, Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kezaliman, kemerosotan moral, kebodohan, ketidakadilan sudah dampak daripada sistem kehidupan sekuler. Bahkan ibu-ibu, generasi kita itu dirusak. Ya, setelah kita menghidupkan kehidupan sekuler, dirusak. Dari Amerika diekspor pornografi, dari Cina diekspor narkoba 600 ton. Coba 600 ton, 350 ton sudah nyebar seluruh Indonesia, ya kan? 250 terbongkar oleh Pak Budi Waseso, kepala BNN. Tapi Pak Budi Waseso tidak dapat hadiah dari negara, malah disingkirkan karena itu kan dari Cina, ya kan? Ini nyerimpeti, ini dianggap nyerimpeti. Padahal kalau kita menemukan penghancur negara, itu kan harus dapat hadiah. Ini enggak, Pak Budi Waseso dimutasi karena membongkar penyelundupan 250 ton Bu narkoba. Dirusak generasi Indonesia dengan narkoba. Bahkan sekarang pengguna narkoba di Indonesia itu sudah sampai tingkat SMP. Dan mati karena narkoba itu di Indonesia per hari Bu, puluhan ribu mati terkena narkoba itu per hari di Indonesia. Miris Bu. Bahkan sekarang anak-anak TK dikasih narkoba dengan lewat permen. TK, jadi merambah ke TK sekarang. Ini. Jadi kenapa Cina mau merusak generasi di Indonesia? Karena apa? Mereka ini kan calon pemimpin Indonesia ke depan. Nah kalau sudah generasinya rusak, gampang dicaplok sudah oleh Cina. Makanya dua pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Kuhl, itu nulis sebuah novel fiksi ilmiah. Jadi kalau fiksi ilmiah itu nyata itu Bu, real, hasil riset itu diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. 2030 yang ada adalah Indo-Cina. Makanya IKN, ibu kota negara yang baru ini, itu diprediksi oleh pakar-pakar di Indonesia, itu diprediksi seperti Singapura kedua. Yang mampu beli itu Cina, pribumi tidak akan mampu untuk membeli. Makanya Pak Anies Baswedan kewalahan. Yang mau pindah dengan yang tidak mau pindah, lebih banyak yang tidak mau pindah. Jadi minta mengajukan ke Pak Gubernur Anies Baswedan untuk tetap di DKI, nggak mau pindah ke ibu kota yang baru, ya. Jadi sampai akhirnya masyarakat bawah itu Bu, ibu-ibu itu ngerasani Bu, apa rasanya ngurus minyak gak becus ngonarepe pindah ibu kota, ngurus minyak gak iso. Soalnya apa Bu? Kenapa dibuat seperti ini? Ini dampak dari kehidupan sekuler.
Nah, kehidupan sekuler wajib rakyat itu miskin. Jadi kemiskinan itu diciptakan. Karena apa? Kalau sudah kehidupan sekuler sudah terjadi di Indonesia, komunis akan bangkit. Itu logika politiknya seperti itu. Ini loh Bu, tahap-tahapnya itu seperti itu. Nah, sementara orang-orang awam kan gak ngerti Bu. Apa urip sekuler, iya kan? Gak ngerti, gak paham. Banyak umat yang gak paham. Padahal ini sudah nemen sudah ini Bu. Jadi kenapa kemiskinan di Indonesia itu diciptakan? Jadi sengaja, bukan alami, sengaja. Sampai dibongkar oleh Profesor John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Jadi di Indonesia ini salah satu pilot proyek untuk memiskinkan rakyatnya. Dimiskinkan, diciptakan kemiskinan. Makanya Faisal Basri sampai melakukan riset, angka kemiskinan di Indonesia 52%. Jadi seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekarang makanya ketika Presiden menjanjikan ada 10 juta lapangan pekerjaan, itu ternyata bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk rakyat Cina. Makanya rakyat Cina mengucapkan jazakallah khair. Ya. Karena apa? Di Cina nganggur, di Indonesia mewah Bu. Gajinya super mewah ya, di Indonesia. Nah, jadi seperti itu ibu-ibu. Akhirnya kan kebongkar juga. Rakyat kecil ya kan disuruh ngomong di televisi. Kami merasa nikmat. Hidup sekarang ini lebih maju, lebih ternyata tukang cendol es cendol itu Bu, diwawancari televisi, kami dengan sekarang ini Indonesia lebih maju, kita lebih nikmat, lebih nyaman. Ternyata disuap 200.000 supaya ngomong seperti itu, sehingga akhirnya jatah 3 periode supaya mulus, supaya lancar. Akhirnya rakyat kecil disuap 200.000 suruh ngomong, dibongkar sama wartawan Tempo. Akhirnya ditanya yang tukang cendol itu, yang diwawancari televisi itu, awakmu dikai piro? Kali 100.000 disuwun ngomong 3 periode ya, setuju dengan 3 periode, dan disuruh ngomong sekarang lebih nyaman, lebih lebih ini. Nah, jadi seperti itu, disuap ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita punya manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melihat fakta seperti ini, akar masalahnya seperti ini, apa solusinya? Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, Allah berikan solusi, Rasulullah berikan solusi. Allah ingatkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Ar-Ra'd 2 ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita ayat itu kita korelasikan di Indonesia, Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah. Kita harus berubah. Jangan stagnan, ya. Jangan pancet, gitu ya. Harus berubah.
Nah, bahkan Rasulullah juga memberikan solusi. Solusi yang diberikan oleh Rasulullah tajam sekali, Bu. Sama dengan apa yang terjadi di Indonesia. Apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil ainah." Jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-ainah. Al-ainah itu kan salah satu sistem riba. Ya. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bijar'i. Ini bahasa kinayah, kiasan. Jika umat Islam memegang ekor-ekor sapi, ridho dengan bercocok tanam, artinya apa? Itu bahasa kiasan, perumpamaan. Jadi kalau kita korelasikan di Indonesia, jika umat Islam di Indonesia ini muamalahnya dengan sistem riba, umat Islam di Indonesia sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, umat Islam di Indonesia meninggalkan al jihad fisabilillah, salatu wa alaikum dullah, Allah turunkan kehinaan. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Golongan mukmin diperhinakan. La yanju syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu. Hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Berarti harus ada usaha. Kembalikan agama untuk dijadikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa, Bu? Itu makanya sekarang itu, Bu, kalau ada pejabat ngomong ngapusi, ya kan? Ya kan? Kan ngomong saya Pancasila. Ya komitmen pada Undang-Undang Dasar 45. Aduh, ngapusi, munafik, ya kan? Seperti itu. Padahal dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Tapi kenapa agama disingkirkan? Ya itu tadi dijawab nanti, Bu. Yo, saya kan gantungannya Cina. Iya kan? Seperti itu. Sampai Luhut bin Sarpanjaitan ketika mewakili pemerintah, tokoh-tokoh Islam minta supaya saudara-saudara kita di Uighur, di Xinjiang, Cina yang dibantai hampir 1 juta itu, yang organ tubuhnya dibedah, dijual oleh Cina ini. Coba pemerintah Indonesia harus selamatkan umat ini, saudara-saudara kita yang Muslim di Xinjiang, Cina. Apa jawaban Luhut bin Sarpanjaitan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Indonesia bergantung, sangat bergantung dengan Cina. Gitu. Makanya IKN ini nanti kan persembahan untuk Presiden Cina Xi Jinping. Jadi itu loh. Jadi makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ustadz-ustadz yang agak kritis ini dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar langsung masuk ustadz radikal. Jadi seperti padahal ustadz-ustadz radikal ini sangat cinta kepada Indonesia dengan negaranya. Sampai mungkin ibu di medsos itu ada sebuah konser, itu konser di Irak kalau tidak salah. Bukan di Irak. Ya, di Irak kalau tidak salah. Di Irak atau di Suriah itu. Pokoknya ada itu konser. Wis sampai ucapannya itu gini, Bu, yang konser. Wis jabatan PNKP, wis pangkat PNKP, PKN, tapi negara ini aja dijual. Negara ini jangan sampai dijual, jangan sampai habis riwayatnya. Nah kalau sekarang ini kan supaya tidak sampai Indonesia ini hilang. Apalagi pakar intelijen dunia itu ngabarkan 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia, sudah kemuanya milik Cina. Itu loh. Sampai James Riyadi itu sampai mengeluarkan statement itu. 10 tahun lagi pribumi akan tersingkir. Jadi seperti itu. Ini James Riyadi,
koordinator 9 naga. Jadi ini makanya ibu-ibu. Tapi kadang-kadang Bu, kadang-kadang sesama muslim ini pun kadang-kadang salah persepsi. Sehingga akhirnya kalau ketika kita itu ingin menyelamatkan negara, ya kan, dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, langsung disebut wah ini manhajnya khawarij. Ya kan? Nah ini. Padahal Bu, ulama-ulama salaf dulu, kalau ada pemimpin yang istilahnya menolak aturan syariat Allah, itu boleh, ya kan, boleh diingatkan. Tapi kalau ada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, cara mengingatkan harus menyendiri, tidak boleh di publik. Nah ini kan sudah jelas, Perda Syariah 3000 sekian dihapus, ya kan? Terus Islam dilecehkan, agama dilecehkan, masa tetap disebut ulil amri? Makanya Ustaz Ja'far Umar Thalib marah itu, ulil amri badokmu, sampai marah itu. Kenapa masih banyak aktivis-aktivis Islam itu, hatta itu Ahok pun yang jadi presiden tetap ulil. Itu kan pemahaman agama yang mana itu? Jadi seperti itu. Sehingga akhirnya yang amar ma'ruf nahi mungkar dituduh khawarij. Akhirnya yang dituduh khawarij balik nuduh murji'ah. Ya kan? Akhirnya saling beradu. Awakmu khawarij ya, awakmu murji'ah. Murji'ah itu apa? Kata Syekh Nadir bin Sumail rahimahullah, murji'ah itu dinun yuwafiqul mulk, keberagamaan yang menyesuaikan penguasa. Jadi nek penguasa nih Islam Nusantara nggih sami'na wa ata'na. Ya? Kenapa? Iya, penjilat. Jadi wis sami'na wa ata'na apa? Wis pokoknya harus ini ulil amri, taat. Tapi kadang-kadang tidak konsisten. Teman-teman yang ngaku yang paling benar ini gak konsisten. Dia mengharamkan demokrasi, ya kan? Tapi dia terima hasilnya demokrasi. Dengan itu tadi meyakini ini ulil amri. Ini kan nggak konsisten. Itu mudabdab. Makanya benar itu disebut murji'ah. Penjilat itu. Nah, kenapa sekarang banyak tren jadi murji'ah? Karena kepingin aman. Kepingin aman. Wis gak usah reno-reno. Ya kan? Ojo ngeritik. Ya kan? Yang penting aman. Aman akhirnya Bu. Ya kan? Kepingin aman.